Longsor di perbatasan Palopo, Tanah Toraja. Rudi Jamaludin komit berantas COVID-19 di Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVRI Media Pemersatu Bangsa kembali hadir berjumpai Anda dalam Sulawesi Selatan hari ini bersama saya Hasbis Tomo. Dan tentunya beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda dan kita mulai dalam segmen berita utama. Saudara, jalan poros di Kelurahan Batang Barat, Kota Palopo, tepatnya kilometer 24 menuju Kabupaten Tanah Toraja lumpuh total akibat tanah longsor yang terjadi kemarin. Hujan deras yang mengguyur Kota Palopo Jumat kemarin pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah menyebabkan bencana longsor di Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja yang merupakan jalur utama transportasi perdagangan barang dan jasa antara Palopo dan Toraja Utara. Hal ini mengakibatkan jalur utama penghubung antara Kota Palopo dan Toraja Utara terputus total. Tak ada korban jiwa dalam bencana ini, namun mengakibatkan 9 rumah amblas terbawa longsoran masuk jurang. Longsor di Kota Palopo terjadi setelah diguyur hujan di daratan tinggi sejak dini hingga siang hari. Sementara warga di daerah tersebut telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Saudara, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi tanah longsor perbatasan Palopo dan Toraja Utara, ada kontributor kami Andi Malaranga yang akan melaporkan situasi terkini. Halo Andi, apakah Anda mendengarkan suara kami? Iya, baik Hasbi. Ya, Andi. Selamat sore buat pemirsa TVRI Sulsel dimanapun Anda berada. Ya, Andi, bagaimana situasi terkini di lokasi tanah longsor perbatasan Palopo dan Toraja Utara saat ini? Ya baik, Hasbi, terima kasih. Pasca insiden, tim reaksi cepat BPD Kota Palopo melakukan kaji cepat di lapangan. Tim juga melakukan evakuasi warga berdampak. Tim yang berada di lapangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan darurat di wilayah itu. Saat ini kita melihat alat-alat berat diturunkan untuk menembus jalan-jalan Trans Sulawesi Palopo Toraja Utara agar bisa dilewati kembali. Kota Palopo merupakan wilayah dengan tingkat risiko sedang hingga tinggi untuk bahaya tanah longsor. Menurut data di BPD Kota Palopo, diperkirakan jumlah warga yang terisolir dari Kota Palopo mencapai 260 jiwa dan 18 kakak yang bermukim di sekitar lokasi longsor. Adapun jarak titik longsor dari perbatasan Palopo Toraja Utara sekitar 12 km. Sementara itu, dari pengamatan di lapangan, 9 rumah yang terbawa tanah longsor berada di kedalaman 50 meter dari tempat semula. Hingga berita ini saya sampaikan di Jalan Poros di Kelurahan Batang kilometer 24 Trans Sulawesi masih sulit dilewati oleh pengendara dan warga. Demikian. Ya, Andi, lantas apakah ada penanganan dari pihak terkait untuk memberikan pertolongan bagi warga yang terkena dampak? Dari data yang kami peroleh di lapangan, analisa sementara adalah pola patahan untuk rekahan di struktur tanah. Ada air yang mengalir di bawah permukiman tanah dan jenis tanah yang mudah lepas. Untuk warga sekitar longsor untuk tetap waspada karena jika terjadi hujan lebat kembali dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Menghadapi situasi saat ini, pihak terkait telah mendirikan posko pengungsian bagi para warga yang rumahnya hancur, sekaligus tempat pemeriksaan kesehatan untuk bagi anak-anak, lansia dan para wanita. Begitu pula ada dapur umum yang disiapkan untuk melayani keperluan makan dan minum para warga yang berdampak tanah longsor. Namun hingga saat ini, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Demikian, Hasbi. Ya, baik Andi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas dan tetap jaga kesehatan. Dan kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Penjabat Wali Kota Makassar yang baru, Profesor Rudi Jamaludin bertekad untuk menuntaskan COVID-19 Kota Makassar dengan mengerahkan seluruh potensi lokal yang ada.
Usai dilantik menjadi penjabat Wali Kota Makassar, Profesor Rudi Jamaludin menemui para wartawan untuk menyampaikan strategi penanganan COVID-19 Kota Makassar. Rudi bertekad menggandeng mitra di lingkup paling bawah agar penanganan COVID-19 efektif. Ya, arahan Bapak Gubernur bahwa saat ini kita harus fokus bagaimana mengendalikan COVID. Kita ingin mengeluarkan Makassar sebagai zona merah COVID. Kalau Makassar sudah keluar, maka 80% masalah COVID di Provinsi Sulawesi Selatan itu akan selesai. Ada target waktu, Pak? Karena ini kan cuma 44 hari pejabat. Kita akan upayakan secepat-cepatnya, Pak. Ya, kalau kita bisa patuh dan betul-betul tadi 3 faktor tadi, kepatuhan, kejujuran, dan kebersamaan bisa efektif berjalan pada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, maka berdasarkan rantai penularan COVID, ini kan 2 minggu masa mutasi. Coba Pak, kalau kita semua sudah pakai masker, mau kemana itu virus COVID? Iya kan? Nah, kalau itu bisa jalan, kita akan upayakan secepat-cepatnya Pak. Kita ingin segera keluar dari sini. Ya, kita harapkan tidak ada lagi PSBB ya, karena kita ingin mengendalikan COVID tapi juga tidak menekan ekonomi kita. Masyarakat saya lihat sudah cukup terpukul juga oleh masalah ekonomi. Ya, kita akan coba mengambil perimbangan-perimbangan yang paling tepat ya untuk bisa mengendalikan COVID tapi juga ekonomi bisa berjalan semaksimal mungkin, Pak. Bagaimana saya katakan tadi, ini kebersamaan penting ya. Nah, kita di pemerintahan sudah punya struktur sebenarnya untuk merangkul itu semua ya. Kita punya struktur dari tingkat RT RW. Kita punya lurah. Kita punya camat ya. Nah, struktur ini harus bergerak bersama. Semua camat harus berada di belakang garda kita untuk melawan COVID. Sehingga Pak Gubernur tadi sudah menyampaikan, kalau ada camat, lurah, ya, yang tidak berdiri di belakang kita bersama-sama untuk melawan COVID, ya kita cari orang yang mau berada di belakang kita untuk sama-sama melawan COVID. Ya. Sehingga program kita yang pertama kita akan bersatu padu untuk melawan COVID. Kita akan menyusun strategi-strategi ya. Insya Allah dalam beberapa hari mendatang ya kita bisa tunjukkan apa yang akan kita lakukan. Profesor Rudi Jamaludin adalah pria kelahiran Goa 8 November 1970 yang merupakan putra Bupati Sopeng Jamaludin M yang menjabat mulai 1979 hingga 1984. Saudara, jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Parepare terus bertambah. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Parepare mendapatkan bantuan alat rapid test dari anggota DPR RI di Kota Parepare. Sebagai bentuk kepedulian terhadap percepatan penanganan COVID-19, anggota Komisi 9 DPR RI Hasna Syam menyerahkan bantuan alat rapid test sebanyak 500 buah kepada gugus tugas COVID-19 Parepare. Hingga hari ini jumlah kasus positif di Kota Parepare yang terkonfirmasi sebanyak 62 orang. Pemerintah Kota Parepare yang diwakili Wakil Wali Kota Parepare, Pangeran Rahim, kepada anggota Komisi 9 DPR RI melaporkan perkembangan kasus penanganan COVID-19 di Kota Parepare. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Hasna Syam, mengemukakan penyerahan bantuan alat rapid test sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain Parepare, kemarin ada saya di Rumah Sakit Unhas, ada juga di pesantren dan rencana juga mau ke Bulukumba, tapi belum jalan. Masyarakat kita ini tidak disiplin terhadap himbauan daripada pemerintah, karena kita ini kemarin kan sudah diimbau untuk selalu pakai masker, untuk jaga jarak, untuk selalu cuci tangan dan tidak keluar apabila tidak perlu. Anggota Komisi 9 yang membidangi kesehatan ketenagakerjaan, BLKBN dan BPOM berkomitmen dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Ia juga menilai minimnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan jaga jarak masih saja terlihat, hingga membuat penambahan kasus positif COVID-19 terus bertambah. Dari Parepare, Amiruddin melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam segmen Sulsel Membangun. Mencuci tangan dicontohkan leluhur kita sejak dahulu. Mari kita terapkan agar diri dan orang-orang yang kita cintai terhindar dari COVID-19. Taati protokol kesehatan.
Basuh kedua tangan dengan air mengalir, gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan kanan dan kiri, gosok kedua selajari, saling kaitkan kedua tangan, lakukan gerakan memutar pada masing-masing jempol, gosok masing-masing ujung jari, bilas setelah minimal 20 detik, segera keringkan. Dengan semangat kebersamaan, Kita bebaskan Makassar dari COVID-19. Saudara, PMI Kota Makassar tetap melakukan pelayanan penyemprotan sterilisasi di berbagai wilayah. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan, utamanya di Kota Makassar. Memasuki tatanan kehidupan baru di berbagai sektor tak menghentikan langkah Palang Merah Indonesia PMI Cabang Kota Makassar untuk tetap melakukan sterilisasi di berbagai tempat, salah satunya di perumahan Kompleks TVRI Jalan Malengkere Raya Makassar. PMI Makassar melakukan penyemprotan disinfektan dengan melihat kebutuhan setiap wilayah dan mengedepankan wilayah zona merah. Saat ini ada 4 kecamatan yang masuk zona merah terkait COVID-19, yakni Kecamatan Rapucini, Manggala, Panakukang, dan Tamalate. Ratusan titik di Kota Makassar, termasuk 60 rumah di Kompleks TVRI yang terletak Kecamatan Tamalate pun telah disterilkan PMI. Penyemprotan sterilisasi dilakukan oleh satu tim relawan PMI yang terdiri atas 7 orang. Gerakan ini dilakukan sebagai upaya membantu pemerintah dalam rangka mendukung pemberlakuan new normal atau kehidupan normal baru di tengah masyarakat. Sasaran penyemprotan akan terus dilakukan PMI di sejumlah rumah ibadah, sekolah, perkantoran, perumahan warga, maupun sejumlah pusat keramaian dan fasilitas umum lainnya. Dengan begitu, tempat yang telah dipastikan steril dapat kembali melakukan berbagai aktivitas seperti biasanya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami akan tetap sampai perintah dari Ketua PMI Pusat, itu prediksi sampai 3 tahun PMI harus turun betul-betul sampai steril Makassar. Apa saja Pak yang disasar untuk penyemprotan ini? Di samping perumahan, rumah ibadah, fasilitas-fasilitas umum, terus kemudian rumah-rumah warga, sekolahan, dan jalan-jalan yang sering dilalui oleh masyarakat. Dan kami masyarakat mendukung sepenuhnya apa yang diinginkan oleh masyarakat, ya. Bahwa kita harus senantiasa menggunakan masker, menjaga jarak, dan setiap saat kita cuci tangan di rumah, dan juga kalau kita keluar tetap menjaga jarak dan segala macam, ya, itulah. Sehingga kita berharap ke depan bahwa keinginan ini bisa betul-betul terlaksana sehingga bisa berdampak positif kepada kegiatan masyarakat, khususnya dalam hal perekonomian masyarakat bisa jalan dengan baik lagi. Sulawesi Selatan sendiri disebut sebagai epicentrum baru COVID-19 di Indonesia selain DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Sementara Kota Makassar sendiri dianggap sebagai epicentrum penularan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Untuk itu penerapan protokol kesehatan sebagai agenda pencegahan COVID-19 harus terus dimaksimalkan oleh semua pihak. Ari Kadang, Rida Yanita melaporkan. Di sisi lain, Kota Makassar sudah menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan. Jumlah korban positif terus bertambah, tercatat 4.000-an lebih kasus. Melihat kenyataan itu, Kapolsek Mariso Polrestabes Makassar, Kompol Ahmad Yulias Esos mengerahkan seluruh personilnya untuk mendatangi semua masjid yang ada di daerahnya untuk memantau semua masjid agar menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Bahkan dirinya turun langsung memantau Masjid Nurul Muhammad di Kelurahan Matoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Kedatangan Kapolsek bersama personilnya sebelum sholat disambut baik oleh Ketua Pengurus Masjid Nurul Muhammad Asari B, yang keduanya membenahi masjid dengan memberikan tanda serupa stiker di lantai, pintu keluar masuk, dan tak hanya itu, Kapolsek bersama anggotanya membagi-bagikan sejumlah masker kepada jemaah yang hendak masuk ke dalam masjid dengan personel dan pengurus masjid. Kapolsek memberikan imbauan, arahan, dan edukasi kepada jemaah mengenai protokol kesehatan. Saat ini, Kota Makassar masuk zona merah COVID-19 sangat mengkhawatirkan. Perkembangan jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Makassar sangat cepat, termasuk untuk status ODP dan PDP. Untuk wilayah Kecamatan Mariso sampai saat ini semakin hari semakin meningkat.
Sampai saat ini wilayah Kecamatan Mariso sudah berjumlah 102 orang yang sudah positif virus corona. Dan terbagi dari beberapa kelurahan di wilayah Kecamatan Mariso. Harapan saya, mari kita sama-sama mengimbau masyarakat masing-masing, mengimbau keluarganya, patuhilah petunjuk protokol kesehatan. Karena salah satu kuncinya itu pakai masker dan jaga jarak dan sering cuci tangan. Kapolsek mengharapkan kesadaran seluruh masyarakat untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan dan mengedukasi keluarganya masing-masing. Saudara, dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-74, Brimob Batalion C Pelopor menggelar donor darah dengan partisipasi dari TNI, Polres Bone, Lapas, Bapas Damkar, serta Satpol PP. Jelang peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-74 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2020 mendatang, sesuai dengan tema Kamtipmas Kondusif, Masyarakat Semakin Produktif dengan kebijakan penerapan tatanan hidup baru di tengah pandemi COVID-19. Berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan untuk mendukung tema itu, termasuk bakti sosial donor darah. Selain itu pernah dilakukan juga yakni pembagian sembako dan kebutuhan makanan masyarakat terdampak COVID-19. Kegiatan donor darah di Aula Mako Batalion C Pelopor tetap memperhatikan protokol kesehatan, baik sebelum dan terlaksananya kegiatan, seperti pengukuran suhu tubuh, memakai masker, dan physical distancing dengan jumlah peserta yang dibatasi maksimal 20 orang. Komandan Batalion C Pelopor Kompol Nur Ihsan mengatakan kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Cabang Bone dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-74 sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat guna mendukung Kamtipmas mantap dan produktif. Kantong darah yang berhasil kita dapatkan adalah 150 kantong darah. Tentunya harapan saya dengan adanya stok darah tadi bisa memperkuat persediaan stok darah yang ada di PMI Kabupaten Bone. Dengan bakti sosial donor darah, masyarakat dapat memenuhi stok darah yang ada di Kabupaten Bone. Syafri Aziz, TVRI Sulsel melaporkan. Sementara itu, Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan gelar lomba menembak antara Detasemen Gegana di lapangan tembak Lavanya, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-74, Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan menggelar lomba menembak yang dipusatkan di lapangan tembak Lavanya, Kabupaten Goa. Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Muhammad Anis mengatakan, lomba menembak dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-74 ini digelar selama 2 hari. Pertandingan menembak ini juga dalam rangka mengasah keterampilan dan kemampuan personel Brimob sehingga mereka dapat melayani dan membantu masyarakat. Dikatakan keterampilan dalam menembak perlu ditingkatkan untuk menghadapi ancaman Kamtipmas yang akhir-akhir ini mulai meningkat. Di samping itu, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-74, melaksanakan latihan dan diharapkan dengan adanya perlombaan ini dapat memotivasi kita semakin maju dan semakin dapat mengasah keterampilannya. Jadi hari ini kami melaksanakan pertandingan antar batalion dan Detasemen Gegana dalam rangka mengasah keterampilan dan kemampuan personil Brimob sehingga mereka dapat melayani dan membantu masyarakat serta menghadapi ancaman Kamtipmas yang akhir-akhir ini mulai meningkat. Di samping itu, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-74, kami melaksanakan latihan dan mudah-mudahan dengan adanya perlombaan ini dapat memotivasi untuk rekan-rekan kita semakin maju dan semakin dapat mengasah keterampilannya. Dan Satbrimob Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Anis menambahkan, event yang digelar selama 2 hari ini untuk hari pertama adalah menembak perorangan dan eksekutif. Kemudian yang hari kedua adalah dalam bentuk tim di mana penilaian lomba ini baik dari performance anggota dan bagaimana mereka melaksanakan gerakan-gerakan dalam tim untuk melaksanakan penindakan melawan terorisme ataupun musuh yang mengancam.
Mustamin Mustari, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Hai. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Dipersembahkan oleh Saya Insinyur Hajalis F. Nurdin Abdullah, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan Selamat Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. Saya mengajak semua keluarga merencanakan kehidupan berkeluarga dengan menerapkan 8 fungsi keluarga. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kita sukseskan pelayanan KB sejuta akseptor. Cegah stunting, gotong royong di kampung KB dengan protokol COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. BKKBN baru dengan cara baru, semangat baru, hadir dalam keluarga. Berencana itu keren. Saya Dr. Anda Haja Andi Rita Mariani MPD, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan Selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-27. Saya mengajak semua keluarga merencanakan kehidupan berkeluarga dengan menerapkan 8 fungsi keluarga untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Momentum Hari Keluarga Nasional, kita sukseskan pelayanan KB serentak sejuta akseptor, cegah stunting, gotong royong di kampung KB dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. BKKBN baru dengan cara baru, semangat baru, hadir dalam keluarga. Berencana itu keren. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasi lainnya, Saudara. Unit Reskrim Polsek Ujung Bulu, Polres Bulukumba yang di-backup Unit Resmo Polres Bulukumba berhasil amankan terduga pelaku kasus penikaman daing beca yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Kasus penganiayaan di wilayah hukum Polres Bulukumba kembali terjadi.
di mana korban Abdul Haris Baji umur 45 tahun yang berprofesi sebagai tukang becak mengalami luka robek dan berdarah pada betis sebelah kiri akibat dianiaya oleh terduga pelaku inisial E umur 26 tahun dengan menggunakan sebilah badik. Kapolsek Ujung Bulu AKP Syafarudin menjelaskan, melalui rekaman CCTV yang terjadi sekitar pukul 3:45 dini hari kemarin, di tempat kejadian perkara terlihat pengendara berboncengan dan pelaku turun dari motor mendatangi seorang daeng becak dan langsung melakukan penikaman bagian betis korban, di mana diketahui seorang daeng becak. Setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri terduga pelaku, Unit Reskrim Polsek Ujung Bulu yang di-backup Unit Resmob Polres Bulukumba bergerak cepat menuju sasaran di rumah kediaman terduga pelaku dan berhasil diamankan. Sebelum kejadian ada sempat dilihat di foto didokumentasikan oleh anggota piket pada malam itu, sehingga begitu ada kejadian terdeteksi bahwa si Ek ini dengan bawa yang karena dalam keadaan mabuk, kemudian dia terjatuh pada saat turun dari motor, diketahui sama tukang beca itu, lalu dia tersinggung. Dari kejadian tersebut, pelaku mengaku dalam pengaruh minuman keras sehingga melakukan penikaman. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi melaporkan. Dari Bulukumba kita beralih ke Kabupaten Sidrap, Saudara. Puluhan guru di Kabupaten Sidrap menggelar aksi solidaritas dukungan terhadap rekannya yang tengah menjalani persidangan kasus dugaan penganiayaan siswa di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap. Puluhan guru yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dan Ikatan Guru Indonesia atau IGI Cabang Sidrap menggelar aksi solidaritas dukungan terhadap rekannya seprofesi guru menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 2B Kabupaten Sidrap. Aksi solidaritas PGRI dan IGI Cabang Sidrap dimulai di depan kantor Pengadilan Negeri Kelas 2B Kabupaten Sidrap, membawa spanduk dukungan bertuliskan "Bebaskan Guru". Guru memberikan sanksi kepada siswa bukan karena nafsu atau dendam, akan tetapi bentuk mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan. Dukungan moral terhadap Tamsir, guru sekolah menengah pertama negeri SMP Negeri 2 Pangkajene Kabupaten Sidrap yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswanya berinisial A. Koordinator aksi Agus Salim mengatakan, permasalahan siswa di sekolah semestinya diselesaikan secara damai dan dalam suasana kekeluargaan. Di sekolah melibatkan guru, kepala sekolah, orang tua siswa dan siswa, bukan diselesaikan melalui jalur hukum. Dari Kabupaten Sidrap, Asnadi Kala, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, tim khusus Satuan Gas PPC 19 bersama Satpol PP Kabupaten menjemput 100 pekerja migran yang dipulangkan dari negeri jiran Malaysia. Beginilah suasana penjemputan saat kapal motor Thalia yang mengangkut 100 pekerja migran asal Kabupaten Bone bersama daerah lainnya saat bersandar di dermaga Pelabuhan Nusantara Ajata Pareng, Kota Parepare. Dengan pengawalan ketat oleh aparat keamanan dan tim gugus tugas COVID-19 provinsi maupun kota atau kabupaten masing-masing daerah dari tenaga kerja asal Malaysia ini. Pekerja migran asal Kabupaten Bone merupakan pekerja yang terbanyak dari kali ketiga pemulangan tenaga kerja Indonesia asal Sulawesi Selatan. Setelah melewati tahap pemeriksaan di Pelabuhan Ajata Pareng Parepare, rombongan pekerja asal Kabupaten Bone langsung dipulangkan ke Kabupaten Bone didampingi Kasatpol PP Bone Andri Akbar. Setibanya di Gedung Pemuda Bone, para pekerja TKI kembali didata untuk selanjutnya diserahkan ke masing-masing camat dan kepala desa. Syafri Aziz, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, informasi lainnya, 19 tenaga pekerja Indonesia dari 77 orang asal Kabupaten Bone diperiksa secara khusus oleh jajaran Polres Bone. Sebanyak 77 pekerja migran tiba di Gedung Pemuda Kabupaten Bone dipimpin Komandan Satgas Tim Percepatan Penanggulangan COVID-19 Bone, Dre Febrianto bersama Kapolres Bone AKBP Tri Handako beserta para camat dan kepala desa. Menurut juru bicara tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Bone, Dr. Kiki Yusuf Tolo, pemulangan pekerja migran tahap ketiga tersebut telah menjalani pemeriksaan dan didapati 19 orang bermasalah atau tersangkut kasus kriminal, sehingga jajaran Polres Bone melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk itu, 19 orang TKI Malaysia asal Bone diperiksa secara khusus oleh Polres Bone sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing.
Hari ini kita menerima kedatangan pekerja migran Indonesia, totalnya sebanyak 100 orang, 23 orang diantaranya sudah dijemput oleh keluarga dan dibawa ke alamat masing-masing. Hari ini yang tiba di posko ini sebanyak 73 orang. Ya, jumlah yang datang ini ada 2 kelompok. Yang satu adalah pelancong murni, yang kelompok kedua 19 orang itu adalah pekerja migran Indonesia bermasalah dalam hal kriminal, bermasalah dalam hal overstay, kemudian ilegal, dan ada yang harus narkoba. Nah, mereka sekarang ini sudah diidentifikasi, dilakukan screening kesehatan terakhir, dicek, dan selanjutnya dijemput oleh pihak pemerintah desa dan kecamatan masing-masing. Pemerintah berharap bersama masyarakat setempat agar para pekerja migran tersebut betul-betul patuh pada protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 bisa dicegah penyebarannya, dan bagi warga yang pernah tersangkut kasus kriminal untuk bisa kembali bersama masyarakat dengan aman dan damai. Syafri Aziz, TVRI Sulsa melaporkan. Saudara, untuk mempermudah pemeriksaan bagi penumpang yang melakukan perjalanan laut, kini pihak kantor kesehatan pelabuhan mulai menerapkan sistem barcode yang bisa diakses di website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Aktivitas Pelabuhan Nusantara Kota Parepare di masa pandemi COVID-19 masih ramai didatangi oleh para penumpang dari berbagai daerah di Pulau Kalimantan. Penumpang yang tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare tetap melalui pemeriksaan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Pemeriksaan seperti dokumen negatif rapid test dari rumah sakit atau puskesmas setempat. Antrean panjang pemeriksaan dokumen kesehatan kini tak terlihat lagi di Pelabuhan Nusantara Parepare saat penumpang tiba. Hal ini disebabkan pihak kesehatan pelabuhan kini mulai menerapkan sistem barcode atau health alert card dalam pemeriksaan dokumen negatif hasil rapid test. Penerapan sistem ini dapat mempermudah petugas untuk memantau riwayat perjalanan bagi penumpang yang telah melakukan pelayaran. Menurut Koordinator Pelabuhan KKP Kota Parepare, Nur Hayati mengungkapkan, dengan adanya sistem tersebut pihaknya memudahkan petugas dalam mengidentifikasi penumpang yang turun serta mengurai antrean yang bisa memicu penularan COVID-19 di Kota Parepare. Ini untuk elektronik health alert card. Sekarang kita pakai elektronik, jadi tidak manual lagi. Sistemnya sistem barcode. Jadi penumpang dari sana kita barcode, datanya sudah masuk di link Kementerian Kesehatan. Jadi siapapun yang membutuhkan data itu boleh ditarik dari sistem. Salah satu untuk mempercepat, dan ini untuk tracingnya. Ini ibu dari Samarinda mau ke Pinrang misalnya, jadi tidak perlu lagi orang mencari di Pinrang di mana karena berdasarkan KTP. Dari sini ke Samarinda atau ke Balikpapan, ya tetap harus ada bukti rapid test negatif, dan ini yang baru ini IHAC, mesti download dulu. Selain pemeriksaan dokumen kesehatan rapid test, petugas juga memeriksa suhu tubuh kepada para penumpang yang baru tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare. Penumpang juga diharuskan melalui pintu keluar khusus yang telah dipasangi bilik cairan disinfektan untuk pencegahan COVID-19. Dari Parepare, Amiruddin melaporkan. Di sisi lain, saudara, ratusan pekerja migran Indonesia dari negara Malaysia kembali dipulangkan. Proses pemulangan ratusan pekerja migran ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Dengan menggunakan kapal jenis Roro KM Thalia yang membawa ratusan pekerja migran Indonesia tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare. Ratusan pekerja migran itu berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan yang bekerja di negara Malaysia hingga dipulangkan oleh pemerintah setempat dengan berbagai alasan. Proses pemulangan ratusan pekerja migran ini telah dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Mereka sebelumnya telah menjalani pemeriksaan rapid test dan PCR di Nunukan, Kalimantan Utara. Mereka yang tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare langsung didata oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya dijemput oleh pemerintah daerah masing-masing. Menurut Sekretaris Daerah Kota Parepare, Iwan Asad mengemukakan alasan migran ini dipulangkan karena ada yang telah habis masa tinggalnya, selain itu juga ada yang tersangkut kasus kriminal. Pemerintah kabupaten kotanya tidak ada yang menjemput, itu kita satukan, diambil alih oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dibawa ke Kota Makassar, dilakukan isolasi oleh pemerintah kabupaten kotanya di tempatnya masing-masing. Rata-rata ada dua alasan utama. Ada yang normal pulangnya, merupakan warga negara Indonesia yang
ada di Malaysia. Kenapa dia posisinya baru pulang? Dalam kondisi Malaysia beberapa waktu yang lalu mengalami lockdown. Jadi ada yang posisi sementara lockdown, tiba-tiba sudah habis masa tinggalnya di sana, bisanya itu kembali. Pemulangan ini sudah ketiga kalinya yang dipantau langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan melalui tim gugus tugas masing-masing dan BP2MI Sulawesi Selatan. Mereka yang turun dari kapal juga tak luput dari semprotan disinfektan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Parepare. Dari Parepare, Amiruddin TVRI Sulsel melaporkan. Masih di Kota Parepare, Saudara, jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Parepare terus bertambah. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Parepare mengkonfirmasi 3 orang karyawan bank yang saat ini menjalani wisata COVID di sebuah hotel di Kota Makassar. Data terbaru tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare menyebutkan ada tambahan 3 kasus positif COVID-19. Ketiganya adalah karyawan salah satu bank di Kota Parepare. Juru bicara penanganan COVID-19 Parepare, Halwatia, mengemukakan kronologis 3 karyawan bank yang diketahui positif COVID-19 menyebutkan usai menjalani cek kesehatan serentak yang merupakan program bank tersebut. Dari pemeriksaan itu, ditemukan 3 orang positif COVID-19 berdasarkan hasil rapid test dan uji swab sebanyak 2 kali. Hingga kini ketiga karyawan bank tersebut menjalani wisata COVID-19 di sebuah hotel di Kota Makassar. Bertambahnya 3 kasus baru ini menjadikan keseluruhan terdata 61 kasus COVID-19 di Kota Parepare. Nah, dia menceritakan ke saya bahwa kami itu punya program. Program itu setiap 6 bulan kami melakukan check up di seluruh karyawan. Kita check up, namun saja untuk tahun ini kami ikutkan pemeriksaan rapid. Jadi setelah dilakukan rapid, nah dari sekian ratus karyawan bank itu ada 3 orang yang terdeteksi positif dan langsung jadi dia melakukan pemeriksaan di Prodia dan swab-nya juga di Prodia. Dari 61 kasus positif COVID-19 di Kota Parepare, 10 diantaranya masih menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau. 2 lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Dadi Makassar dan 14 orang lainnya mengikuti wisata COVID-19 di Kota Makassar, termasuk 3 karyawan bank tersebut. Sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 di Parepare, tim gugus tugas penanganan COVID-19 Parepare terus melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara masif di sejumlah titik rawan penyebaran COVID-19 seperti swalayan, pasar, tempat-tempat umum, serta tempat ibadah. Dari Parepare, Amiruddin melaporkan. Informasi selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Bulukumba, Saudara. Terkonfirmasi kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bulukumba bertambah 25 orang menjadi 99 kasus positif di Kabupaten Bulukumba. Penambahan kasus paling banyak di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan keterangan gugus tugas percepatan pencegahan COVID-19 Bulukumba, kasus COVID-19 mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil swab pertanggal 25 Juni kemarin, ada penambahan 25 orang, sehingga total kasus positif COVID-19 di Bulukumba saat ini menjadi 99 orang. Tim gugus tugas dalam hal ini Wakil Bupati Bulukumba, Tommy Satria Yulianto, mengatakan penambahan tersebut bisa ditandai penelusuran kontak yang dilakukan secara masif. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat Bulukumba untuk bekerja sama bila ada keluarga yang berkategori PDP yang sementara dalam perawatan di rumah sakit, agar tidak diambil paksa apalagi tidak dengan standar protokol kesehatan, karena hal itu bisa membahayakan keluarga dan juga membahayakan banyak orang. Tapi 99 itu 1 orang itu adalah swab kedua dan dinyatakan masih positif. Jadi 1 orang itu bukan pasien baru, tapi ketika mereka dilakukan swab untuk kedua kalinya masih positif sebenarnya. Jadi 25 orang itu sebenarnya 24. Saya mengajak masyarakat kita untuk bekerja sama. Jika kita terkategori PDP, jika kita dikategorikan perlu isolasi, dan ada keluarga yang kemudian tidak mampu melewati ujian sakitnya misalnya dinyatakan meninggal, maka saya berharap untuk tidak diambil paksa. Ini bukan untuk kepentingan keluarga saja,
tapi ini bisa membahayakan orang sekitar. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mau menerima jika keluarganya dikategorikan PDP meski hasil swab tes belum keluar. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Saudara, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Nasfat, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang memanfaatkan daun padang yang tumbuh di pesisir pantai menjadi berbagai model tas cantik. Sebagai upaya mengurangi penggunaan plastik dalam masyarakat sekaligus memanfaatkan banyaknya tumbuhan daun pandang di pesisir pantai Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, membuat PKBM Nasfat Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, menyulap daun pandang menjadi tas cantik dan unik serta ramah lingkungan. Dalam proses pembuatannya, tas cantik itu, PKBM Nasfat menggunakan 10 orang karyawan, di mana daun pisang yang sudah diambil dari pantai langsung dijemur pada sinar matahari hingga kering, lalu dipotong dalam ukuran kecil, kemudian dianyam sesuai bentuk dan besarnya tas. Jika sudah terbentuk, tas lalu dipasangi tisu di kopi, berisi isikan berbagai ragam corak, motif, dan gambar. Setelah gambar tertempel di seluruh bagian tas, lalu tas kemudian kembali dikeringkan. Menurut pengrajin tas Adem Irma Suryani, produksi tas cantik ramah lingkungan merupakan usaha PKBM Nasfat dengan membudayakan masyarakat mengurangi penggunaan plastik. Keberhasilan produksi tas pandang berbagai bentuk dan motif sudah mendapat pesanan dari sejumlah daerah di Pulau Sulawesi dan Jawa untuk digunakan di kantor, souvenir acara pernikahan, dan menjadi oleh-oleh khas beberapa tempat wisata. Jadi semoga kita bisa memanfaatkan limbah yang ada, maksudnya biar dia kita banyak menggunakan barang yang ramah lingkungan, Pak. Itu kan ramah lingkungan, jadi bisa sampai ke luar, Pak. Jadi itu akan menjadi daya tarik untuk daerah kita, diberdayakan masyarakatnya untuk membuat anyaman seperti ini, Pak. Karena bahan bakunya itu kalau daerah sini, daerah Kecamatan Lembang ini juga banyak, Pak, di pantai. Dalam proses produksi, tas daun pandang pihaknya menggunakan tenaga masyarakat dengan menganyam daun pandang. Sementara pemasaran selalu diikutkan dalam pameran produk UKM yang digelar di sejumlah pemerintahan daerah dan kementerian, serta melalui pemasaran di belanja online dan media sosial. Para pengrajin berharap bantuan modal dari pemerintah dan perbankan. Asnadikala, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-74 tahun, Polda Sulawesi Selatan melaksanakan lomba nyanyi lagu daerah. Malam ini merupakan grand final yang disiarkan langsung dari TVRI Sulawesi Selatan di channel digital. Untuk mengetahui persiapan di studio 2 TVRI telah ada rekan saya Ayu Legiarto. Silakan Ayu, laporan Anda. Dilan, coba nyanyi ya. Ayu, apakah Anda mendengarkan suara kami di studio? Ya, seperti ini kita lihat bersama pemirsa suasana yang ada di studio 2 TVRI Sulawesi Selatan dalam rangka persiapan grand final. Ya. Ya, pemirsa, kita sementara menyaksikan persiapan lomba nyanyi Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-74
langsung dari Studio 2 TVRI Sulawesi Selatan. Dan tentunya malam hari ini akan kita saksikan bersama siapakah yang akan mendapatkan juara pertama dalam rangka lomba nyanyi lagu daerah yang disiarkan langsung dari TVRI Sulawesi Selatan. Cak Jenderal. Cek mai, cek. Ada nih, cek. Cek mai, cek. Cek wan, lem, cek. Cek mai. Ya, untuk para pemirsa rumah, tentunya tetap stay di TVRI Sulawesi Selatan karena sesaat lagi kita akan mendengarkan dan menyaksikan persembahan lagu-lagu daerah dari peserta terbaik dalam rangka lomba nyanyi lagu daerah yang tentunya disiarkan langsung dari TVRI Sulawesi Selatan. Dan juga saya akan kembali untuk teman saya Ayu Legiarto, mungkin sudah siap di sana. Wah, ya tentunya tadi kita sudah melihat bersama tentunya banyak sekali hadiah yang disiapkan oleh Bayangkara kita. Tentunya untuk pemenang lomba nyanyi lagu daerah yang diselenggarakan di Sulawesi Selatan dan akan ada beberapa peserta yang tentunya akan menunjukkan aksi yang maksimal untuk memperebutkan juaranya. Dan kembali saya akan call Ayu. Halo Ayu, apakah Ayu sudah mendengarkan suara saya? Ya, sepertinya Ayu masih sementara persiapan ini dalam rangka persiapan malam hari ini. Ayu, bagaimana? Apakah Ayu sudah mendengarkan suara saya di studio? Oke, baik, Hasbi Sutomo. Ya, silakan Ayu, laporan Anda Ayu. Ya, Hasbi Sutomo, TVRI Sulawesi Selatan mendapat kehormatan yang luar biasa karena pada malam hari ini TVRI Sulawesi Selatan mendapat suatu kehormatan karena bisa menayangkan siaran langsung malam grand final lomba nyanyi lagu daerah Sulawesi Selatan yang langsung live dari TVRI melalui siaran digital. Nah, selain itu, pemirsa di rumah maupun dimanapun Anda berada dapat menyaksikan lomba lagu nyanyi daerah ini melalui Facebook TVRI Sulawesi Selatan dan juga TVRI Klik. Dan lomba lagu nyanyi daerah ini diselenggarakan karena pada 1 Juli 2020 nanti hari ulang tahun Bayangkara yang ke-74 tahun 2020. Nah, siaran lagu nyanyi daerah juga ini tetap dilaksanakan sesuai protokol kesehatan ya pemirsa. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Panitia Kombes Polisi Hermawan SIK MH. Selamat petang Bapak. Ya, selamat petang. Nah, Bapak bagaimana Bapak melihat antusias masyarakat ini dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara dengan menyajikan lagu daerah Sulawesi Selatan? Saat ini dari awal mulai acara itu betul-betul sangat antusias masyarakat mau mengikut acara lomba lagu daerah Sulawesi Selatan dengan bukti bahwa saat ini yang terdaftar kemarin keseluruhan itu ada 448 peserta. Dari 448 peserta karena kondisi COVID, akhirnya kami gunakan secara virtual untuk menyeleksi. Untuk penyeleksiannya pun kami meminta setiap Polres, setiap yang mendaftar di Polres, itu akan diseleksi 2 orang peserta yang akan diseleksi lagi di tingkat provinsi. Jadi total keseluruhan yang kita terima di tingkat provinsi itu totalnya 50 orang. Dari 50 orang tersebut kami juga menyeleksi untuk mendapatkan 12 besar yang saat malam ini akan diseleksi kembali dari 12 besar tadi, akan dicari siapa yang terbaik. Juara 1, juara 2, juara 3 sampai juara 12. Dan saat ini kami sedang melakukan persiapan dengan sound system, pencocokan lagu dari para peserta dengan musik
Kemudian juga bagaimana caranya sikap mereka di layar terhadap masyarakat. Kemudian penyampaian kata-kata Hari Bayangkara ke-74 seperti apa. Berarti ada slogan-slogan khusus. Ada slogan khusus, ya betul. Ya. Dan mengapa memilih lagu daerah Sulawesi Selatan ini Pak dalam rangka lagu nyanyi lagu daerah? Kebetulan lagu daerah Sulawesi Selatan ini Kapolda kami melihat bahwa sekarang sudah kurang yang menyanyikan. Bahkan kalau kita buka YouTube itu hanya terlihat penyanyi-penyanyi yang lama seperti Ridwan Sau, Ancila Ricci, ya almarhum Iwan Tompo, hanya itu saja yang terlihat. Dan saat ini banyak YouTube bertebaran, banyak medsos yang bertebaran, Facebook ataupun Twitter, tapi tidak ada anak muda Makassar itu belum terlihat mencintai lagu daerahnya sendiri. Alasan itulah sampai Kapolda punya inisiatif untuk mengangkat lagu daerah ini untuk menjadi kebanggaan orang daerah sini sendiri gitu. Kebetulan Kapolda kami orang sini, orang Sulawesi Selatan, sehingga beliau berinisiasi ini harus kita semarakkan lagi lagu daerah ini agar anak muda ini mencintai lagi lagu daerah. Oleh karena itu kita merekrut peserta itu ada batasan umur. Batasan umurnya dari umur 16 tahun sampai umur 23 tahun. 16 sampai 23 tahun. Itu ya, Pak, ya? Ya. Dan alhamdulillah seperti yang saya katakan awal, umur segitu ternyata mereka tidak hilang kecintaannya dengan lagu daerah ini. Mereka ada yang daftar itu 448 orang. Itu cukup banyak untuk kategori. Cukup banyak. Kalau mereka hitung-hitungannya, kalau tidak kondisi COVID, kita seleksi di sini, di Sulawesi Selatan, satu orang membawa 10 orang, berarti 4.480 orang datang ke TVRI untuk menyaksikan seleksi. Seperti itu. Karena kondisi COVID, jadi kondisi harus COVID, terbatas juga. ya terbatas, betul. Sehingga malam ini penonton pun kami batasin, hanya beberapa orang. Forkopimda ada Kapolda, ada Gubernur juga akan hadir, dan mungkin juga akan hadir bintang tamu kita Pak Kapolri. Oke. Virtual ya Pak ya? Virtual, jadi mohon maaf untuk masyarakat Sulsel atau masyarakat yang menonton melalui TVRI Klik. Mungkin karena lewat virtual, ya mungkin ada delay sedikit karena jaringan kan seperti itu. Tidak mengurangi rasa antusias masyarakat. Tidak mengurangi rasa antusias menyaksikan, betul. Ini persaingannya cukup ketat. Semuanya yang kita lihat dari awal sampai masuk 12 besar itu cukup bagus semua. Dan mungkin masyarakat pasti akan terhibur sekali karena mereka yang tampil malam ini memang bagus-bagus, kita akuin bagus-bagus. Bahkan kita tidak menyangka dengan umur 16, ada yang masih umur 16, 3 orang, kemudian ada 18 sampai 20 itu dengan suara seperti ini, kemudian dengan kemampuannya menyanyikan lagu daerah, karena tidak semua bisa menyanyikan lagu daerah, karena dialeknya kan pasti berbeda ya. Oleh karena itu, ini kita sangat kaget gitu, melihat bahwa ternyata anak muda sini masih mencintai sebenarnya, cuma karena tidak ada media yang mengakomodir mereka, sehingga mungkin tertanam selama ini. Ada hari ulang tahun Bayangkara ini, betul. Menyelenggarakan ya, lagu daerah Sulawesi Selatan. Nah, dari 12 grand final ini siapa saja yang akan menilai mereka, Pak? Kebetulan kita siapkan 5 juri. 1 juri dari TVRI sendiri pernah juara TVRI. Juara 1 lomba TVRI juga, RRI dan TVRI juara 1. Kemudian ada juga Pak Ridwan Sau, yang mungkin semua masyarakat Sulsel mengenal, bahwa beliau sering tampil di lagu-lagu daerah YouTube. Dan ada juga ada Mida, memang dia beberapa kali se-Asia untuk lagu rock khususnya dia terbaik gitu. Dan memang dia sangat mengerti tentang penjurian ini. Kemudian ada beberapa penjuri lain dari protokol Pemda Provinsi Sulsel yang dulunya pernah juara lomba lagu daerah di Sulsel. Kemudian ada satu lagi dari Bayangkari, Polda. Kemampuan juri yang satu ini yang dari Polda, Bayangkari tadi dilibatkan karena
sudah mewakili Sulsel untuk membawakan lagu daerah Sulsel dengan memainkan kecapi di Jerman. Jadi bermainnya di Jerman. Nah, itu. Perwakilan dari Polda Sulsel. Polda Sulsel, ya. Jika kita melihat di layar kaca ya Pak, Ya. banyak sekali hadiah Ya. sepeda motor. Bapak bisa sebutkan hadiahnya Ya, apa bisa, saja dan bisa. nanti juaranya mendapatkan apa Ya. saja. Karena kami melihat antusiasme cukup besar, kemudian ini juga acaranya penyelenggarannya cukup bagus untuk menarik minat anak muda untuk selanjutnya. Kami memberikan hadiah yang cukup besar juga, seperti untuk juara 1 tabungan 15 juta ditambah dengan 1 buah motor Honda. Jadi juara 1 sampai juara 6 seluruhnya mendapatkan motor. Seluruhnya mendapatkan motor, jadi tidak kecewa sampai juara 6. Untuk begitupun yang juara 7 sampai 12 kita juga siapkan hadiah televisi 32 in beserta tabungan. Berarti 12 Ya. dalam grand final tetap mendapatkan hadiah ya Pak Ya, tabungan dan hadiah tambahan menarik itu. Mungkin kalau umur saya masih Sel- 23 tahun saya ikut Pak. Selain itu kami juga siapkan piala bergilir. 1 sampai 6 mendapatkan juga selain piala tetap, mereka juga mendapatkan piala bergilir. Nanti mereka akan bawa ke daerahnya untuk memperlihatkan kepada warganya bahwa saya juara 1. Cukup kebanggaan tersendiri. Nanti sementara mungkin disimpan di rumah, setelah itu diamankan di Polres sementara, nanti karena Polres yang memilih kan. Dan alhamdulillah kita juga saat ini sedang membuat MOU bersama TVRI untuk memastikan bahwa tahun berikutnya lomba ini pada saat menjelang 1 Juli nanti itu tetap terselenggara. Sehingga lomba-lomba seperti ini mengangkat lagu daerah seperti ini itu tidak sampai di sini. Kita bisa teruskan selanjutnya. Dan tidak cukup itu, nanti 12 peserta ini kita akan buatkan kompilasi lagu. Ya, karena ada terkait masalah hak cipta, kita tetap mencetak tapi untuk kalangan sendiri, tidak untuk diperdagangkan seperti itu. Baik, semoga tahun depan pandemi COVID-19 berakhir dan kita Ya. bisa menyaksikan secara bersama-sama lomba lagu nyanyi daerah Ya. dari Hari Ulang Tahun Bayangkara Polda Republik Indonesia ini. Tunggu dulu, saya sangat optimis. Tahun depan itu sangat luar biasa pendaftarnya. Dengan melihat seperti ini hadiahnya, bisa saja tahun depan akan lebih besar lagi hadiahnya. Ini awal permulaan untuk awal menarik, permulaan. anak-anak muda Sulawesi Ya, Selatan untuk agar mempersiapkan diri buat tahun depan. pandemi Ya. 400 lebih, bagaimana kalau tidak pandemi ya Pak? Ya. Bisa ribuan. Bisa ribuan. Baik, betul, terima kasih betul. banyak Pak Ya, Kombes Pol ya, Hermawan. ya, makasih. Dan saudara tetap saksikan lomba nyanyi lagu daerah melalui siaran digital TVRI dan juga TVRI Klik dan juga Facebook TVRI Sulawesi Selatan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kita kembali ke Hasbi Sutomo. Terima kasih Ayu atas laporan Anda. Tetap semangat dan jaga kesehatan dalam bekerja. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sulawesi Selatan hari ini. Akhir kata saya Hasbi Sutomo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.